Halo, perkenalkan nama saya Angelika Claudia Banase. Saya adalah mahasiswa bimbingan konseling dengan NIM 210116017. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen bimbingan konseling. Dan di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah manajemen bimbingan konseling. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen bimbingan dan konseling. Jadi, eh, manajemen bimbingan konseling adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan dan pengandalian kegiatan bimbingan dan konseling di suatu lembaga atau institusi. Jadi ini mencakup pengelolaan sumber daya, penentuan tujuan, serta evaluasi dan efektivitas program bimbingan dan konseling untuk membantu individu mengatasi pribadi sosial dan akademis. Jadi itu ada fungsi-fungsi dari manajemen bimbingan konseling ini. Jadi yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu tentang sesuatu pemahaman oleh pihak-pihak tertentu. Jadi pemahaman ini berikut pemahaman tentang diri siswa, pemahaman tentang lingkungan siswa, dan pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Oke, yang berikut ada fungsi pencegahan. Di sini fungsi pencegahan yaitu bimbingan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai macam permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian tertentu dalam proses perkembangan. Yang berikut ada fungsi Jadi fungsi pengentasan ini, pelayanan bimbingan konseling akan menghasilkan tuntasnya atau teratasinya berbagai macam permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau siswa. Yang berikut ada fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan. Jadi fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan ini terpilihnya dan perkembangannya berbagai potensi atau kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Jadi yang tadi itu fungsi dari uh, bimbingan konseling pemeliharaan. Yang terakhir ada fungsi evaluasi. Jadi di fungsi evaluasi ini yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan teradvokasinya atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan. Baik, yang berikut kita masuk pada tujuan dari bimbingan konseling di sekolah. Jadi tujuan dari bimbingan konseling di sekolah ini yang pertama itu adalah memberikan dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian. Yang berikut ada keterampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir dari individu yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Jadi menurut pengetahuan dari Samsul Munir Amin menguraikan secara umum dan dalam luas tujuan bimbingan konseling ini adalah membantu individu atau di mana peserta didik ini mencapai kebahagiaan hidup pribadi, membantu individu mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat serta hidup bersama-sama dengan individu-individu lain atau membantu individu mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya. Yang berikut ada asas-asas bimbingan dan konseling. Baik, di sini asas-asas bimbingan konseling ini menurut Prayitno dan Erman Amti, asas-asas yang berkenaan dengan praktik dan pekerjaan bimbingan konseling ini yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga keterbukaan, yang keempat kekinian, yang kelima kemandirian, yang keenam kegiatan, yang ketujuh ada kedinamisan, ke-8 keterpaduan, ke-9 kenormatifan, yang ke-9 ada keahlian, yang 10 ahli tangan, dan yang terakhir itu ada tuturi handayani. Jadi
Yang berikut kita masuk pada bidang-bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi di sini yang pertama itu bidang pengembangan pribadi. Jadi bidang pengembangan pribadi ini adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi, kecakapan, bakat, dan minat serta kondisi sesuai dengan karakteristik pribadi dan kebutuhan dari peserta didik secara terrealistis. Jadi di sini bimbingan pribadi ini adalah suatu bantuan atau pelayanan bimbingan eh, kepada terbimbing atau di mana ini individu atau peserta didik agar mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi dalam mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dengan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. Yang berikut ada di situ ada bimbingan pengembangan sosial. Jadi bimbingan pengembangan sosial ini di mana pengembangan sosial adalah bidang pelayanan yang membantu siswa dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan dari hubungan sosial yang sabar, efektif dan dengan teman sebaya atau anggota keluarga atau dengan lingkungan sekitar sosial yang secara luas begitu. Jadi bimbingan konseling sosial ini juga bermakna dan bimbingan atau bantuan ini menghadapi atau memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah seperti konflik dan penyesuaian diri dan sebagainya. Yang berikut ada bidang pengembangan kegiatan belajar. Jadi bidang pengembangan kegiatan belajar di sini, bimbingan belajar atau suatu bantuan dan bimbingan kepada individu di mana individu ini seperti siswa dalam hal menemukan cara belajar yang tepat dalam memilih program studi yang sesuai dan dalam mengatasi kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan belajar yang di instansi pendidikan. Yang keempat, di mana ada bidang pengembangan karir. Jadi bimbingan pengembangan karir di sini bimbingan adalah bantuan dalam mempersiapkan diri siswa dalam menghadapi dunia pekerjaan. Jadi di sini pemilihan lapangan pekerjaan atau bahkan di mana itu yaitu profesi yaitu serta memperbekali diri agar tetap memangku jabatan tersebut dan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimulai. Yang berikut ada bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. Jadi bidang pengembangan kehidupan berkeluarga di sini, bimbingan kehidupan berkeluarga adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu lain dalam menghadapi pemecahan masalah atau kehidupan berkeluarga. Jadi di sini melalui bimbingan sosial ini berkeluarga, individu di mana atau peserta didik dibantu mencarikan alternatif bagi pemecahan masalah yang berkenan dengan kehidupan berkeluarga. Yang terakhir ada bidang pengembangan kehidupan beragama. Jadi, bidang pengembangan kehidupan beragama ini adalah bantuan yang diberikan pembimbing kepada terbimbing agar mereka mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkenan dengan kehidupan yang tentang keagamaan. Jadi, dalam manajemen bimbingan konseling ini ada juga jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Jadi yang pertama jenis-jenis itu adalah layanan orientasi, di mana layanan orientasi ini yang memungkinkan peserta didik atau siswa memahami lingkungan baru dan terutama lingkungan sekolah atau objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah diperlancarnya peserta didik di sekolah yang baru. Jadi sekurang-kurangnya ini diberikan 2 kali dalam setahun, yaitu setiap awal semester, di mana tujuan layanan orientasi ini agar peserta didik atau siswa dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dalam sekolah tersebut secara tetap dan memadai dengan berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Jadi yang berikut adalah layanan informasi. Baik, layanan informasi di sini layanan yang berupa pemberian pemahaman pada siswa tentang
berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas atau kegiatan sekolah, menentukan dan mengarahkan tujuan tersebut. Jadi layanan informasi ini berarti memberikan informasi seluas-luasnya kepada peserta didik terkait dengan kegiatan akademisnya dan non-akademis untuk masa sekarang dan yang akan datang. Yang berikut ada layanan penetapan dan penyaluran. Jadi layanan penetapan dan penyaluran di sini, mohon maaf, eee, layanan bimbingan dan memungkinkan peserta didik. Jadi layanan penetapan penyaluran ini layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik atau siswa untuk memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat. Misalnya penempatan-penempatan di dalam kelas atau antara kelompok-kelompok kelompok-kelompok belajar antara program studi dan jurusan. Yang berikut ada pengusahaan konten. Jadi penguasaan konten ini menurut Prayitno, layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada individu peserta didik baik secara mandiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Jadi sini layanan penguasaan konten di sini memungkinkan peserta didik di mana untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar dengan tujuan agar peserta didik atau siswa dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang berikut ada layanan konseling perorangan. Jadi, layanan konseling perorangan ini layanan yang memungkinkan peserta didik dapat mendapat layanan secara langsung atau tatap muka, secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Jadi di sini tujuan layanan konseling perorangan ini agar peserta didik atau siswa mengentaskan masalah yang dihadapinya. Yang berikut ada layanan bimbingan kelompok. Jadi layanan bimbingan kelompok di sini adalah layanan yang memungkinkan peserta didik atau siswa secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok pembahasan tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Yang terakhir di sini ada layanan mediasi. Jadi mediasi di sini adalah layanan yang membantu peserta didik atau siswa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah atau memperbaiki hubungan antara permasalahan tersebut. Jadi di sini ini untuk menunjang kelancaran pemberian layanan seperti yang telah dikemukakan di atas perlu dilakukan berbagai kegiatan pendukung pelayanan. Jadi pendukung pelayanan konseling ini ada pun kegiatan pendukung pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi himpunan data, konferensi kasus, dan kunjungan rumah dan alih tangan kasus. Sekian penjelasan materi tentang manajemen bimbingan konseling kelompok ini. Terima kasih untuk materi yang semoga materi yang saya berikan semoga berguna.